Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohim Haryanto dari Prodi Tarbiyah, jurusan PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3 dari Setai Al-Ma'arif Waikanan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan metode pembelajaran dengan mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Fatimatul Zuhra, Magister Pendidikan. Langsung saja ya, kita akan membahas tentang pemilihan metode pembelajaran. Jadi, pemilihan metode pembelajaran meliputi 4 hal. Yang pertama, hakikat pembelajaran. Yang kedua, faktor dalam pemilihan metode pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis metode pembelajaran. Yang keempat, hubungan pengalaman belajar dengan metode pembelajaran. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat pemilihan metode pembelajaran. Metode mengajar merupakan suatu hal yang sangat wajib dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, maupun dalam upaya pembentukan kemampuan juga ia sangat wajib. Siswa diperlukan atau adanya supaya metode atau cara mengajar yang efektif. Jadi, adapun fungsi metode pembelajaran itu ada 4. Yang pertama sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua sebagai gambaran aktivitas yang ditempuh guru dan siswa. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan untuk atau dalam menentukan alat penilaian pembelajaran. Yang keempat, sebagai suatu bahan pertimbangan untuk menentukan bimbingan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita akan membahas poin yang pertama sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Jadi sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya dengan menggunakan metode itu, tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, semisal di dalam RPP, anak harus bisa membaca. Jadi, di dalam tujuan itu harus tercapai menggunakan metode mengeja seperti itu. Yang kedua, sebagai gambaran aktivitas guru gitu. Sebagai gambaran aktivitas guru dan siswa. Jadi, seperti halnya dengan guru dan siswa. Guru telah mengetahui bahwa metode ini telah dilakukan tahun lalu kan, seperti itu. Jadi metode ini sangat cocok untuk diterapkan pada tahun-tahun berikutnya. Sudah ada gambaran bahwa menggunakan metode ini sangat baik untuk mencapai tujuan tersebut, seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penilaian pembelajaran. Ya, jadi metode misalnya menggunakan, saya ambil tadi metode membaca. Jadi yang dinilai adalah anak itu sudah bisa membaca atau belum. Jangan menggunakan metode membaca dan mengeja, tapi yang dinilai tentang perhitungan dan perkalian, seperti itu ya. Jadi juga sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bimbingan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak ini di dalam metode ini kurang apa misalnya. Jadi seperti itu ya. Misalnya untuk mengeja sapi dia hanya bisa SAPI, tapi dia tidak tahu bahwa bacanya seperti sapi. Jadi bimbingannya adalah menggunakan sapi hanya dibagi menjadi 2 kata, sa dan pi. Jadi anak itu akan menangkap secara otomatis bahwa ini adalah sapi, seperti itu. Jadi yang kedua adalah faktor dalam pemilihan metode pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran, yang pertama tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa, yang kedua karakteristik bahan pelajaran, yang ketiga waktu yang digunakan, yang keempat faktor siswa, dan yang kelima adalah fasilitas, media, dan sumber belajar. Jadi semisal tujuan pembelajaran di dalam RPP biasanya ya itu sudah ada tujuan pembelajaran. Misalnya dengan metode ini anak-anak itu seharusnya sudah bisa mengeja, seperti itu. Dengan cara apa? Mungkin metodenya adalah mengeja. Anak-anak sudah bisa membaca lancar menggunakan metode mengeja, seperti itu. Jadi pemilihan metodenya itu, jadi tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dengan kompetensi siswa yang diinginkan. Yang kedua karakteristik bahan pelajaran. Karakteristik maksudnya itu ini cocok nggak gitu untuk diterapkan pada anak-anak dasar, ini sesuai nggak, seperti itu. Jadi bahannya apakah terlalu memberatkan ataupun seperti tidak akan mencapai suatu keberhasilan dalam tujuan pembelajaran. Jadi waktu yang digunakan seperti yang kita ketahui untuk pembelajaran anak kelas SD itu per 1
pertemuan itu hanya memiliki 35 menit. Jangan sampai, kan itu biasanya pada 10 menit pembukaan dan 10 menit penutupan. Berarti hanya memiliki waktu 15 menit untuk kita menyampaikan materi. Jangan sampai waktu kita itu terlalu cepat untuk menyampaikan materi dan juga terlalu lama. Jadi dengan metode itu harus pas waktunya yang kita gunakan, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi faktor siswa sangat mempengaruhi dalam faktor di sini ya, karena yang mau diajarkan adalah siswa kan. Siswa harus disiplin dan siswa juga harus gemar membaca, misalnya untuk metode membaca ya, dan juga kerjasama antara siswanya harus ada hubungan lah, seperti itu ya. Fasilitas media dan sumber belajar. Bagaimana suatu tujuan itu akan tercapai kalau tidak ada fasilitas, seperti misalnya ada ruangan, ada guru, dan ada meja, ada kursi, seperti itu. Nah, medianya itu seperti apa? Misalnya guru itu hanya menjelaskan mengenai atau tentang SASA, PIP, itu contohnya ya. Biasanya guru-guru itu seperti itu. Tapi menggunakan media, proyektor, ataupun video, misalnya lagu-lagu yang memperkenalkan huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, itu biasanya siswa-siswa atau murid-murid itu akan lebih cepat menangkapnya. Dan sumber belajar biasanya itu bisa menjadi buku seperti terbitan Erlangga dan lain-lain. Nah, baiklah, yang berikutnya adalah pentingnya metode mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk kemampuan siswa. Yang pertama itu, metode mengajar merupakan salah satu komponen pembelajaran untuk yang pertama mencapai tujuan pembelajaran, yang kedua membentuk kemampuan siswa. Jadi maksudnya mencapai tujuan pembelajaran yang seperti apa? Tujuan pembelajaran itu biasanya ada di dalam RPP ya, misalnya nih, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini mengeja. Saya tetap akan mengutip dari kata-kata mengeja. Nah, dengan mengeja anak dapat membaca nyaring, seperti itu. Nah, dapat membaca nyaring menggunakan apa? Mengeja, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang telah ditentukan itu harus tercapai. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa. Nah, kalau tujuan sudah tercapai, berarti kemampuan siswa itu otomatis telah terbentuk kan. Tadinya siswa tidak bisa membaca, siswa jadi bisa membaca dengan nyaring dan lantang, seperti itu. Yang kedua, yang ini adalah kutipannya, penggunaan metode belajar harus dapat menciptakan terjadinya interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal. Ya, jadi maksudnya antara siswa dan siswa itu saling berinteraksi. Ketika tidak bisa saling menyemangati, saling mendukung, seperti itu. Antara siswa dan guru harus lebih aktif, seperti itunya. Jadi kan siswa itu tidak takut untuk mempertanyakan, siswa tidak takut untuk dekat dengan gurunya, cara mengeja. Jangan sampai kita menjadi seorang guru itu yang menakuti siswa, sehingga siswa itu tidak mau dan merasa terbebani dengan gurunya, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah jenis-jenis metode pembelajaran. Jadi di sini ada 7. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode simulasi, keempat metode demonstrasi, kelima metode eksperimen, keenam metode karya wisata, yang terakhir adalah metode problem solving. Jadi metode ceramah itu metode seperti apa? Metode ceramah itu merupakan metode yang hanya gurunya yang menyampaikan gitu. Nah, maksudnya terus-terusan gurunya menyampaikan pengertian, murid hanya mendengarkan, seperti itulah ya. Jadi guru-guru yang terus menyampaikan materi-materi, tujuan-tujuannya, seperti itu. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi ini metode yang seperti apa? Jadi seorang guru memberikan permasalahan kepada siswa-siswanya, seperti itu. Nah, jadi misalnya dibentuk seperti kelompok lah, semisal. Jadi diberikan sebuah gambaran, misalnya ini dipertunjukkan, ini gambaran apa, seperti itu. Nah, jadi siswa-siswa di dalam kelompok itu telah bisa berdiskusi bahwa ini gambar kelinci, ini gambar gajah, dan sebagainya. Yang ketiga, metode simulasi. Apa metode simulasi? Adalah memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan. Jadi misalnya metode simulasi biasanya itu di kelas 6 SD itu sudah dikenalkan erupsi gunung meledak dan sebagainya ya. Nah, biasanya pada kelas 6 SD itu sudah diajarkan tentang ada seperti
gunung-gunungan seperti itu dan bahan-bahan kimia. Nah, jika terjadi meledak, keluar larva seperti itu biasanya sudah ada, tapi menggunakan bahan tiruan seperti itu, tekstil dan sebagai macamnya. Jadi yang kelima adalah metode eksperimen. Siswa melakukan sesuatu. Nah, misalnya nih, waktu itu pernah saya sampaikan juga metode eksperimen. Nah, siswa ini diperintahkan untuk kalian membuat lukisan menggunakan warna yang ada di alam. Berarti siswa itu harus mengetahui bahwa warna hijau bisa diambil dari daun dan warna-warna lain bisa diambil dari kelopak bunga, kuning bisa diambil dari warna kunyit, seperti itu. Yang keenam adalah metode karya wisata. Jadi siswa ini diajak ke suatu tempat seperti museum, tempat tanaman obat, seperti itu, untuk mereka mengenali. Misalnya ke tanaman obat, mereka bisa mengenali tanaman-tanaman obat. Ke seperti museum, mereka bisa mengenang sejarah dan bisa mereka melihat bahan-bahan yang alat-alat yang sudah punah, seperti itu. Jadi yang terakhir adalah metode solving. Jadi apa? Metode solving itu melatih siswa untuk memecahkan masalah. Jadinya siswa ini harus sudah dilatih dalam metode ini, jadi memecahkan masalah. Seandainya di pembelajaran matematika, pembagian seperti itu. Nah, jadi siswa itu sudah bisa harusnya dengan metode ini, masalah-masalah seperti itu sudah dapat dipecahkan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah hubungan pengalaman belajar dengan metode pembelajaran. Jadi di sini nih hubungannya adalah proses berkelanjutan ya atas aktivitas belajar yang tinggi di bawah bimbingan guru. Jadi maksudnya mahasiswa itu kan biasanya belum tahu apa-apa ya. Jadi diberikan arahan, diberikan pengetahuan oleh guru seperti itu. Sehingga pembentukan pengalaman belajar agar terbangun sesuai dengan kemampuan dan potensi diri dari siswa dan kepotensi diri siswa, seperti itu. Jadi biasanya guru itu sudah mengetahui kadar kelas 1 seperti ini, kadar kelas 2 seperti ini, dan kadar kelas 3 biasanya sudah bisa di perkalian, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.